Selamat pagi yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Novalina, guru di SMA Negeri 11 Moro Jambi, Provinsi Jambi pada bidang studi biologi. Dan saat ini saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Pakuan. Kesempatan hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 201500077584 pada kelas 10 dengan materi keanekaragaman hayati. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Semangat nggak untuk belajar hari ini? Tuh, lebih semangat lagi. Coba kita tepuk profil pelajar Pancasila. Coba lebih semangat. Ya. Oke, Pipin ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. Berlima. Silakan bantu ketua Pipin doa teman-temannya yuk. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillah. Saya absen dulu ya nak. Saya cek absen. Hari ini ada yang tidak masuk nak? Ada Masuk. Kan ada semua. Saya lihat kebersihan kelas kita bersih. Siapa yang pilih hari ini nak? Ciko. Kasih Ciko ya. Jadi kelas kita bersih. Sekarang sebelum masuk materi saya mau tanya nih pembelajaran kita minggu lalu. Apa sih yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nah, betanya apa ya? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman. Pintar sekali. Sudah memahami tentang minggu yang lalu, ingat sampai hari ini. Saya tanya, sayang. Nah, ada yang tahu nggak? Kenapa sih Indonesia disebut sebagai negara biodiversitas? Kita memiliki keberagaman hayati berupa di flora dan faunanya. Oke, tepuk tangan. Mempelajari kenapa sih negara kita sebagai negara biodiversitas? Mari kita mempelajari hari ini, di mana ada tujuan pembelajaran kita. Melalui kajian yang teratur dengan memanfaatkan Google Scholar, peserta didik dapat menganalisis tipe keanekaragaman hayati dengan benar. Sebelum memulai pembelajaran kita, saya akan kirim tipes. Silakan buka handphone. Saya kirim ya ke WA Bu. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah nak? Sudah semua nak? Oke, sudah. Silakan disimpan handphonenya. Lihat ke depan nak. Ini pembelajaran Ibu menayangkan suatu kasus. Nah, nih, kamu kan hobi tuh kalau nonton nih hobi nih. Nah, nih. Ayo, lihat semua gambar sayangnya. Oke. Garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau
pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamur Katulistiwa. Mau tanya, apa sih yang kayak ngomong itu? Biasa? Jadi Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Tahu. Oke. Sekarang saya tanya lagi, apa sih Indonesia itu dikatakan sebagai, jadi kan punya keanekaragaman yang paling tinggi, megadiversitas. Oh iya, biasanya. Karena Indonesia memiliki keberagaman hayati, banyak keberagaman hayati. Oke, untuk lebih belajar kita lebih ke dalam lagi, nih ibu mau bagikan kalian kelompok-kelompok ya sayang ya. Inilah kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga ya, dan kelompok keempat. Nanti untuk membahas jadi materi kita hari ini. Sayang, silakan. Ini. Coba saya KTP-nya. Ini. Lihat. Situ di KPD ada saya tuliskan bahwa capaian pembelajaran kita ini pada akhir fase M sekarang ini memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman cara mencapai hidup dan peranannya. Dan di sini ada cara kerjanya, baca pertanyaan dengan teliti, jawab pertanyaan di LKPD, melakukan kegiatan diskusi, tuliskan hasil diskusi kelompok. Pada akhir diskusi setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi ya sayangnya. Nah, kita ulang. Akhir silakan buat kesimpulan. Silakan anak-anak ibu saling bekerja sama untuk mengerjakan LKPD-nya. Ayo. Silakan dibaca. Dan akan kumpul nanti tabelnya nih pembagiannya. Ini saya bagian apa? Saya bagian mudah. Untuk nambah ilmunya. Pada ibu silakan dari Google Scholar-nya. Buka saya. Mana sudah mau buka tadi? Udah ya? Sudah selesai kan? Oke, udah selesai semua. Sekarang saya mengumumkan siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, kelompok itu ya? Ya Bu, silakan bagian itu. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dan akan dibacakan oleh Ciko dan teman-teman lainnya. Yang pertama, lengkapi tabel di bawah ini dengan menempelkan gambar yang disediakan oleh ibu dan dari hasil pengumpulan data dalam studi literatur. Ini gambar yang pertama itu keanekaragaman hayati tingkat Gen. Itu ada bunga merah, bunga bawang kuning, bunga mawar. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan? Ayo, yang menambahkan saya. Kepada Alisa dari kelompok 1, kami persilakan. Sebenarnya dari kelompok 1 menambahkan bahwa ikan itu berbeda spesiesnya dari hewan. Nah, dibuka itu yang nomor 1 ya nanti ya. Jadi baru berbeda spesies dari hewan. Oke, terima kasih sudah ditambahin. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan lagi? Kepada Nabila dari kelompok 4, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Saya menambahkan bahwa rindang itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Karena sudah beda spesies dengan hewan ya. Terus sepertinya untuk gambar komat belum ada dimasukin ya kalau cukup. Nah itu menurut kami
Kelompok itu termasuk ke dalam tingkat jenis. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Oke. Lihat yang ke kelompok 1. Udah segini. Ada lagi menambahnya? Ada? Kita lihat soal yang lain. Udah? Oke, kita lihat dari kelompok kedua itu tadi ada penambahan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Oh ya, kelompok 2 membuat bahwa semua gambar terong itu termasuk dalam satu jenis katanya di sini ya. Tadi kelompok 1 mengatakan bahwa sini ada kamu masukkan satu kelompok terong itu ada contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tadi punya kalian semuanya. Di sini dilihat harusnya kan hanya 4. Soalnya hanya 4. Yang memang nggak masuk ke dalam tingkat G kata kalian. Nah, berarti ada satu gambar yang tidak dimasukkan, itu toh? Nah, sekarang saya tanya sama kamu mengatakan apa? Di sini gambar yang kita berapa? 3. Berarti ada satu gambar yang di sini mau masukkan tadi. Lihat, perhatiin lagi, perhatikan. Nah, berarti di sini nanti ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Di sini ada tomat yang tidak kamu masukkan, ada rimbang dan ada lagi satu terong di sini. Karena itu termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Karena mereka memang berbeda spesies, tapi mereka tetap masih dalam satu kelompok magnetik solatum. Tomat, terong, rimbang itu sama masih satu kekerabatan, tapi tidak satu spesies. Ini nanti di uang peta di penelitian lagi ya. Dan pertanyaan lagi kayak yang lain udah benar nih. Udah ini. Sudah cukup nak? Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Siapa yang mau maju nih? Ayo, mau maju. Hah? Kelompok 4? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ilham serta teman-teman. Pada Ilham kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil kelompok kami. Soal nomor 1, lengkapi tabel di bawah ini dengan menempelkan kata Indonesia nomor 2. Nomor 1, tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat G. Ini ada gambar terong bulat putih, terong bulat tonjong putih, terong ungu, terong telunjuk, bunga mawar kuning, merah, dan putih. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ingin menambahkan atau bertanya? Ingin menambahkan sedikit. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin sedikit menambahkan untuk soal nomor 4 tentang pendampingan fauna di kawasan Indonesia bagian barat dan juga kawasan Indonesia di bagian timur, yaitu tentang warnanya. Nah, kalau menurut kelompok kami di kawasan Indonesia bagian barat itu warna burungnya kurang menarik karena cenderung gelap. Contohnya itu dari Sumatera. Terus itu kalau di kawasan Indonesia bagian timur, warna burung bagian timur itu warnanya lebih menarik karena cerah. Contohnya itu cendrawasih. Yona, terima kasih telah menambahkan kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Oke, penambahan lagi untuk di soal nomor apa? Soal nomor 4 ciri-ciri ya. Perbedaan fauna Indonesia bagian barat ya, dan bagian timur sama kalian. Nah, di sini ditambahkan penambahan aja untuk kelompok 4. Kalau dari kelompok 3 itu penambahan kalau fauna terutama burung, warna burung pada penambahan itu memang cenderung berwarna yang kurang menarik untuk gelap. Memang kita lihat dari hutan Indonesia bagian barat. Warnanya ya hutan utara ini
Biasanya bagian tubuh memang warna-warna bukunya sangat cerah, menarik, contohnya cerah. Mana dia Bu warnanya? Mana? Di Papua, sekarang di Papua. Jadi dia ini di mana? Mau lihat buku aslinya? Mana? Menggunakan jaminan ada? Ya apa? Ada ya? Ya. Ada nggak salah? Ya. Binatang-binatang yang agama hayati itu. Oke. Ada pertanyaan lagi saya? Ada tambahan? Sudah. Oke. Silakan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Diucapkan selamat pagi dan terima kasih. Pagi. Tadi kan nih, nah udah semuanya kita jawab pakai semua, jawaban kamu baik-baik, bisa mungkin juga pembelajaran kita. Kemudian di papan tulisnya, saya jelas lagi saya, tahu ya, untuk penjelasan ya, misalnya ini kan kita ngomong lagi tentang aneka agama hayati, ya, jadi jangan pembelajaran, juga pembelajaran kita. Ini konten agama hayati yang tadi di konten agama hayati. Lihat nih, agama hayati di universitas. Aneka organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis dan satu dah. Namanya. Kita lihat lagi di sini ada tentang aneka agama gen. Mau lihat sini. Itu ada aneka agama apa saya? Gen. Dari apa? Contohnya apa? Apa? Plus pada dasar kromosom itu kan membawa faktor keturunan. Perbedaan susunan dan jumlah faktor dalam rangka dasar gen akan menekan aneka agama. Ya, contohnya saya juga mau dari apa sayang? Apa lagi? Ada? Ini? Saya kan? Ya, cara agama kita sebagai individu manusia. Ya, saya kan Anjung. Anjung yang keren. Terpaksa kayak dijawabnya ya. Ya, dari hidung, dari kulit ya, ada cuma matang, ada yang rangsa dan sebagainya. Tadi kan ada kehalaman tidak? Jadi yang jenis ada pohon pinang ya. Masalahnya ya, ya paling dulu. Ya nih jawabannya. Nah, ini apa tuh? Oh, sawit. Nah, nah, pohon Pak. Oke, kalian ditutup. Ini ada kan yang agama tingkat. Bedanya sama-sama jenis Pak. Benarnya yaitu aneka agama tingkat jenis adalah perbedaan yang ditentukan pada makhluk hidup antar jenis yang beda ya. Jangan itu. Lihat. Benar ya? Oh, kita lihat lagi aneka agama ekosistem. Menunjukkan adanya berbagai spesies yang memiliki kemampuan adaptasi berbeda-beda terhadap lingkungannya sehingga membentuk ekosistemnya. Lihat itu ada gambar sistem apa yang tadi? Apa nak? Ya, mana kalau ekosistem itu ada komponen biologis sama ya. Kita akan lagi aneka agama hayati Indonesia. Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki banyak kekayaan alam. Oleh itu, banyak yang bisa disebut mega diversity. Kali ini karena Indonesia terletak di daerah tropis. Agama Indonesia yang tinggi dijumpai dalam hutan dan tropis. Sebenarnya pada ditemukan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Dan juga hewan yang atau tumbuhan yang bersifat endemis. Nah, ini persembahan floranya, flora dan faunanya ada persembahan flora Indonesia itu di Oriental dan daerah Australia. Lihat ini persembahannya. Nah, ada garis yang bagi itu apa nama garisnya kayak? Garis warna? Indonesia bentuknya kayak di Sulawesi tidak sepenuhnya akan digolongkan kelompok lain karena memiliki sifat seperti hewan ori, makanya disebut sebagai lihat lagi ini garisnya saya, ikannya.
Ini kaki ini fauna Indonesia bagian barat. Berarti kalau ditanya Indonesia barat ini Sumatera, Kalimantan sampai Jawa, ini faunanya berarti hampir mirip. Monyet di sini ada, jadi kan? Kalau enggak monyet, yang mirip-mirip lah hewan-hewannya. Sementara untuk Indonesia bagian tengah, ya, ini hewan-hewan yang daerah Sulawesi, Bali, ada Nusa Tenggara ya, disebut faunanya ini daerah Indonesia bagian tengah. Sementara kalau Indonesia bagian timur itu meliputi daerah Papua, contohnya apa tuh yang berkantong tuh, Bali, yang sama saya namanya Bali, ya. Oke, kamu ingat dulu yang Bali itu agak lebih kecil dibanding benar ya? Saya dulu mau bertanya secara langsung ketika saya telepon sama teman saya yang tinggal di sana, dari Papua, tapi sekarang. Nah, oke, kita lihat perserahannya ada semata jalan tadi, terus ada yang Indonesia yang sebelah saya itu di daerah Papua tadi, cenderungnya itu contohnya Cendrawasih, ya kan? Burung belakang dua, terus yang di kalian itu contohnya itu Anoa ya, jangan Sulawesi sayangnya, ya. Kita lihat. Nah, ini lagi perserahan fauna itu. Nih, flora di Indonesia. Melihat lagi floranya, terdapat di sebuah bumi terdapat berbagai macam bioma kayu, hutan, guguk, sabana, rumput, pada rumput, hutan hujan tropis, bebas hutan, hujan tropis memiliki keanekaragaman yang tinggi. Karena hutan hujan tropis itu memiliki keanekaragaman yang tinggi. Daerah flora terkaya Indonesia adalah hutan hujan tropis di Kalimantan. Makanya jaga hutan Kalimantan. Tadi seperti judul video saya tadi 100% Indonesia. Ya contoh nih, floranya saya berbulu, ada Pantai Siamudi, mengapa? Kayak Kalimantan atau menghenti kota. Udah yang menghenti saya, jadi ada juga ya, ada menghenti. Terus ada Papua itu Matoa. Sudah pernah kan makan Matoa? Yang itu. Terus ada di Jawa itu pohon. Nah, jangan lupa kita ini, yang saya ini. Karena keagamaan hayati meliputi gen, jenis dan ekosistemnya itu bahasanya. Dan penjelasan saya hari ini ada yang penting nggak? Yang mau bertanya nggak? Dari penjelasan hari ini membaca. Selalu mana lagi Pak? Kalau mau tanya aja saya. Tanya kemana? Kenapa Indonesia memiliki keagamaan hayati yang tinggi? Kenapa Indonesia bahkan boleh Indonesia memiliki ada yang bisa jawab nggak? Indonesia? Karena Indonesia terletak di dua benua dan dua samudra. Oh, iya, jawab seharusnya adanya Indonesia terletak di dua benua dan dua samudra. Oke, boleh lah. Oke, kamu yang belum dia jawab. Oke, silakan. Karena Indonesia itu negara tropis dan Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Ya, apa nak? Karena Indonesia itu negara tropis dan terletak di garis khatulistiwa. Oke, tepuk tangan buat banyak teman-teman semuanya. Indonesia itu terletak di antara antara dua benua samudra dan utama. Indonesia itu bukan daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Biasanya, ya, hanya Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terutama pada hutan hujan tropisnya sangat tinggi. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Di sini saya yang bertanya. Sekarang bertanya saya tanya. Tadi kan kita ada pertanyaan. Indonesia memiliki organisme endemik, hewan endemik, tumbuhan endemik. Apa sih pengertian endemik itu? Saya mau tanya nih, ada yang bisa jawab nggak? Apa sih pengertian endemik itu? Ya, ya nak? Apa? Ini adalah organisme terdapat pada endemik adalah organisme terdapat pada daerah tersebut dan tidak terdapat pada daerah lain. Nah, organisme adalah organisme yang
yang hanya terdapat pada daerah tersebut dan tidak terdapat pada daerah lain. Oke, pertama. Kamu salah. Nggak apa-apa. Itu jawabannya juga benar kok. Aku tulis nama lagi dari ya. Itu yang dibahas adalah organisme yang hanya ada pada daerah tersebut dan tidak ditemukan pada daerah lain. Coba kita bisa kasih contoh nih. Fauna Indonesia yang endemik itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Kalian bisa kasih contoh saya? Komodo sama bunga persil. Oh, pintar. Indonesia itu komodo. Kamu bisa lihat komodo itu hanya ada di Indonesia. Dan bunga apresia itu hanya ada di Indonesia. Tidak ditemukan di negara lain. Oleh sebab itu kita bangga menjadi warga Indonesia dan kita teruslah menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia itu sangat tinggi yang memenuhi dunia, dan terutama hutan dan tropis kita itu memiliki banyak manfaat ya. Tentunya penghasil oksigen. Oke, pembelajaran kita sudah selesai nih. Sebelum saya tutup, saya mau kita dengan kesimpulan. Dia bisa bantu saya nggak? Kesimpulan. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkat razia, yang kedua tingkatan jenis, dan yang ketiga adalah tingkatan ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen yaitu keanekaragaman yang ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Yang kedua keanekaragaman tingkat jenis yaitu keanekaragaman yang ditemukan di antara organisme yang tergolong dalam spesies yang berbeda. Yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang ditemukan di antara ekosistem. Indonesia termasuk ke dalam mega biodiversitas karena letaknya berada di daerah tropis. Indonesia mempunyai flora yang bertipe Malaysiana yang terbagi menjadi 3. Yang pertama flora dataran Sapul, dataran Sunda, dan peralihan. Penyebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan seperti kawasan barat, timur, dan peralihan. Selain itu, Indonesia memiliki tumbuhan endemik seperti bunga bangkai dan hewan endemik seperti komodo. Oke, pintar. Tepuk tangan. Pembelajaran hari ini yang tadi saya mau kasih hadiah buat kaum mahasiswa yang tadi bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, kan seperti itu kan kalau ternyata ada hadiah yang kita siapkan. Oke. Coba tadi sudah kesimpulan kan? Oke. Siapa yang bisa tadi menjawab pertanyaan saya? Siapa? Ayo, siapa tadi? Ayo, ini nggak merasa itu sudah menjawab. Oke, maju dari dia, masa takut. Siapa yang tadi? Ayo, warga. Ayo, warga saya. Siapa yang tadi saya? Nah, ini saya cinta. Ayo, kasih hadiahnya nak. Kan? Tuh, bisa menjawab dapat hadiah ya. Yang lain yang diri besok belajar ibu. Jangan lebih bagus lagi. Wah, pertanyaan kan? Enak. Nah, tapi jangan makan di kelas ya sayang ya. Nanti kasih makan. Oke. Ini pendiam-pendiam ternyata luar biasa ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Jangan kasih. Ya, bisa pergi. Oke. Kalau pembelajaran kita selesai, saya mau tanya sama kamu. Saya mau melakukan refleksi. Ya. Nih, saya tanya sama kamu sayangnya. Apakah sudah mengerti keanekaragaman hayati? Apakah sudah paham perbedaan keanekaragaman hayati gen dan jenis?
yang kalian dapat itu apa enak ya. Nah, sekarang kamu mau kasih proses lagi nak. Proses, silakan kamu mau buka itu ya dulu saya. Jam prosesnya saya kasih waktu 5 menit. Proses, tadi kan nggak ada tesnya. Prosesnya saya kirim ke WA. Kerjain sendiri ya, ayo. Oni kerjain nak. Ayo. Ayo Mikael, kerjain. Sudah? Sudah Bu? Dapat kan? Sobat saya? 80? Pak, sudah. Oke. Sudah nak? Berapa mana? Berapa? 60. Hah? 60. Berapa puluh? Ini ya? Apa? Ingat. Ya, apa? Oke. Sudah Nabila? Mana jawabannya? Lihat. 80. Ya. Tadi apa mana? Tadi 20. Berarti ada peningkatan sayangnya. Wih, kasih. Nah, terus. Banyak nyayat harus ya. Pakai petik 50. Ya. Bagus. Mau udah selesai nih prosesnya? Udah kan? Udah, bagus nilainya. Ini berapa kawan? 80. Kamu ya? 90. Oke, mana dia dulu? Iya, ya dah. Oke, sudah bagus. Pembelajaran kitanya, kamu sudah jawab prosesnya dan saya lihat nilainya rata-rata di atas 8 ya. Terima kasih nak untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan kita akan memasuki materi baru yaitu tentang Ibu silakan kamu belajar di rumah sayang ya. Buka bahan bacaannya, buku yang sudah diberikan ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, lebih baik kalau kita ditutup oleh silakan dicedoanya saya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bisa.